Taman Talamanca, La Amistad. Taman Nasional La Amistad, Costa Rica. Republik Costa Rica adalah contoh luar biasa dari surga alam di Amerika Tengah. Dalam bahasa Spanyol, Costa Rica artinya pantai yang kaya. Dari pantai-pantai yang idilis sampai pemandangan gunung yang mengagumkan, skala kecantikan alam Costa Rica yang melimpah benar-benar mengejutkan. Karena posisi geografisnya yang berada di pertemuan antara benua Amerika Utara dan Amerika Selatan, ekologi yang unik negara ini mendukung bermacam-macam kehidupan liar yang luar biasa. Dalam tahun-tahun terakhir, Costa Rica telah mendapatkan kekaguman dunia untuk usaha-usahanya mempelopori pelindungan terhadap lingkungan dan melestarikan hutan belantara negaranya. Pemerintahnya telah mengubah 25% wilayah negaranya menjadi daerah perlindungan alam dan berupaya keras mencegah pembangunan yang berlebihan di daerah-daerah yang murni ini. Barisan Gunung Talamanca memanjang dari Costa Rica Tengah sampai ke bagian sebelah barat negara tetangganya, Panama. Kawasan hutan yang berada di barisan gunung ini disebut La Amistad. Ini merupakan daerah lindung alam terluas Costa Rica. Taman Nasional La Amistad Costa Rica adalah salah satu kawasan yang kaya secara ekologi, tidak tersentuh di Amerika Tengah. Taman ini dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1983. Sebuah taman yang berada di seberang perbatasan Panama dinyatakan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1990. Costa Rica terletak di tanah genting yang sempit antara Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Berada di alam tropis, negara ini terletak di 10 derajat utara dari ekuator dan memiliki udara yang hangat, angin yang basah terus berhembus dari Karibia. Topografi negara ini yang indah mempengaruhi hujan lebat, memberi minum hutan-hutan yang berasal dari zaman purba yang luas ini. Barisan Gunung Talamanca secara geologi jarang ditemukan di Amerika Tengah, karena ini adalah salah satu dari 2 situs yang tersisa dari gletser kuno. Dengan tinggi 3.820 meter atau 12.532 kaki, Gunung Chirripó adalah puncak tertinggi di barisan gunung ini. Meskipun masuk dalam wilayah tropis, suhu udara di dekat puncak bisa jatuh pada -9 derajat Celcius atau hampir 16 Fahrenheit. Hanya beberapa tumbuhan rendah yang dapat bertahan hidup di lingkungan gunung yang keras ini. Halimun awan membungkus sisi bagian timur Gunung Chirripó, menghasilkan 6.000 mm atau 236 inci curah hujan setiap tahun. Nama Chirripó dalam bahasa masyarakat lokal berarti tanah air abadi. Barisan Gunung Talamanca adalah salah satu sumber air prinsip Costa Rica. Mayoritas wilayah Taman Nasional La Amistad tertutup hutan hujan tropis yang sangat lembab. Hutan perawan ini menjangkau hingga lereng barisan Gunung La Amistad antara 1.500 dan 3.000 meter atau 4.921 dan 9.842 kaki di atas permukaan laut. Pada ketinggian seperti ini, suhu udara biasanya rendah saat kelembapan normalnya mendekati 100%. Hutan-hutan seperti ini mengacu pada hutan hujan yang berada lebih atas, tapi lebih sering disebut hutan awan. Di bulan Mei, di awal musim basah, hujan lebat terjadi hampir setiap hari di hutan awan ini. Keragaman tanaman di sini disebut 10 kali lebih besar dari hutan-hutan bersuhu sedang. Tanaman lebat yang luar biasa ini saling berkaitan di lantai hutan di bawah langit-langit rimba. Ini adalah jamur yang menempel pada pohon atau tanaman-tanaman udara. Mendapat nutrisi dari udara, hujan, dan membusukkan zat yang tertangkap di antara akar-akar menggantung dan daun-daun mereka. Tanaman air ini dapat bertahan tanpa tanah. Lebatnya pohon-pohon raksasa dalam hutan awan membuat sinar matahari sulit untuk masuk sampai ke lantai hutan. Karena tidak mengakar di tanah, tanaman epifit dapat menggunakan hutan multidimensi untuk menerima cahaya matahari lebih banyak. Jenis tanaman epifit yang terkenal adalah anggrek.
Di Costa Rica sendiri, terdapat lebih dari 1.500 spesies asli anggrek. Kehadiran kesatuan makhluk-makhluk di hutan La Amistad yang mengejutkan ini langsung terasa. Tidak ada yang lebih besar dari ibu jari manusia. Burung bersenandung adalah burung terkecil di dunia. Ciri khasnya yang paling unik adalah cara terbangnya. Dan tetap di udara tanpa bergerak ketika beristirahat meminum madu lezat sekuntum bunga. Burung bersenandung mengepakkan sayap-sayapnya sebanyak 50-80 kali per detik. Cara ini memungkinkan mereka bergerak dengan cepat ke arah manapun. Paruhnya yang kurus dan panjang sesuai untuk meminum madu, memungkinkan mereka memainkan peran dalam menyerbukan bunga-bunga hutan. Ini adalah sebuah tantangan untuk mendeteksi proses berbaris yang ganjil menyeberang sebuah batang pohon. Ini adalah pasukan semut pemotong daun yang sedang membawa daun-daun menuju dasar hutan. Semut pemotong daun memiliki kebiasaan memotong daun dan membawanya ke sarang mereka di bawah. Semut pemotong daun memiliki rahang yang kuat, yang memungkinkan mereka menjepit daun yang lebih besar dari tubuh mereka. Mereka mengunyah daun saat memindahkannya ke sarang mereka, menggunakan materi-materi yang sudah dikunyah untuk mengolah jamur untuk makanan. Terdapat 1.239 spesies kupu-kupu yang berbeda di Costa Rica. Laporan ini adalah untuk hampir 10% dari semua jenis kupu-kupu yang masih ada di seluruh dunia. Mengapa begitu banyak spesies kupu-kupu melimpah di Costa Rica? Amerika Tengah adalah sebuah persimpangan geografis, tempat di mana habitat-habitat binatang dan ekosistem dua benua saling melengkapi, dan hewan dan tumbuhan mereka saling memamah biak. Hutan awan La Amistad yang masih liar. Seekor burung oleh suku kuno Aztec, dipuja sebagai dewa, masih hidup tersembunyi dalam hutan ini. Ini adalah legenda burung Quetzal. Disebabkan daya pikat bulu-bulu hijau terangnya, burung ini menjadi hewan buruan dan pernah dikhawatirkan terancam punah. Dengan proses penghutanan yang terus berlanjut di Amerika Tengah, hutan alam yang sangat berharga ini menyediakan surga terakhir yang aman bagi burung-burung Quetzal. 25 juta tahun yang lalu, zaman es berakhir. Amerika Tengah lahir kembali sebagai dataran hutan yang luas yang terpelihara oleh iklim tropis yang lembab. Sebagai bagian yang terluas dilindungi di Costa Rica, Taman Nasional La Amistad mengandung hutan perawan lebih banyak dari hutan-hutan yang dimiliki negara lain. Tidak terjamah oleh manusia, hutan-hutan ini adalah tempat pengungsian terakhir bagi hewan liar yang bertahan hidup dengan bergantung pada kelangsungan hutan-hutan ini.